Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Pradiko Dyah Swaradani, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, memaparkan hasil tugas modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dari sini dapat kita pahami bahwa pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik adalah seorang petani, sedangkan anak-anak adalah biji tumbuhan yang disemai. Jika biji jagung ditempatkan di tempat yang subur dan dirawat dengan baik, dengan berbagai perlakuan, maka jagung tersebut akan tumbuh juga dengan baik, meskipun dari benih atau biji yang kurang berkualitas. Namun sebaliknya, jika biji jagung ditanam di tanah yang gersang, tanpa perawatan yang baik, maka akan tumbuh jagung yang tidak optimal, meskipun dari biji jagung yang berkualitas. Selain itu, pendidik juga harus memahami bahwa biji jagung ya akan tumbuh menjadi jagung, bukannya padi. Begitu juga dengan sebaliknya. Itulah perumpamaan kodrat alam dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwasanya didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Karena setiap zaman itu mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Hal ini agar terwujud murid yang memiliki budi pekerti yang luhur, serta memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual. Masih ingatkan semboyan yang digaungkan Ki Hajar Dewantara? Ingarso sung tulodo. Guru itu di depan harus bisa menjadi contoh dan panutan yang baik kepada anak didiknya. Ing Matyo Mangun Karso. Di tengah, guru harus bisa memberikan semangat anak didiknya untuk terus dapat belajar dan berinovasi. Dan yang ketiga, Tutpuri Handayani. Dan di belakang, guru harus bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada anak didiknya sesuai dengan kodrat anak yang harus merdeka. Merdeka secara lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi mereka bisa berdiri dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, dengan memahami tiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berorientasi penuh pada murid dengan cara yang pertama, memberikan kemerdekaan dalam belajar. Kemudian yang kedua, sesuaikan perkembangan zaman dengan cara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, berpikir kreatif dan inovatif. Namun ternyata masih ada loh guru yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terlihat di beberapa sekolah masih saja menerapkan pembelajaran teacher center. Padahal metode tersebut sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang karena menjadikan murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh dalam mengembangkan potensinya. Nah, berikut ini implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah saya agar dapat menciptakan lingkungan yang berpihak pada murid. Yang pertama di antaranya terdapat program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran yang variatif berdasarkan kebutuhan peserta didik dan mengaitkan dengan materi kehidupan nyata untuk menuntun berpikir kritis. Kemudian menuntun mandiri.
mengarahkan mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta penggunaan teknologi dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga, penanaman karakter budi pekerti. Untuk itu, penanaman karakter budi pekerti, Anda berani mengemukakan pendapat, bekerja sama menghargai orang lain, serta pembinaan program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada murid tersebut tidaklah mudah karena terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya yang pertama, masih rendahnya minat serta motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berorientasi pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi agar segera tercipta pendidikan yang berorientasi pada murid. Berikut beberapa solusi di antaranya. Yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di dalam kelas. Kemudian yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop agar dapat mengembangkan keterampilan serta kompetensi dalam memahami tentang pembelajaran yang berorientasi pada murid. Dan yang ketiga, membimbing dan memberi semangat pada peserta didik untuk mengikuti semua program-program yang sudah diselenggarakan oleh sekolahan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.